Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, di video ini kita akan membahas tentang manusia purba atau manusia praksara. Terlepas dari kita umat muslim mempercayai tentang manusia purba atau tidak, kita tidak ada salahnya mempelajari tentang manusia purba itu sendiri. Jadi manusia purba itu kalau di sains itu hidup pada masa Pleistocene sekitar 2,5 juta tahun sampai 11 atau sekitar 12 tahun yang ribu tahun yang lalu. Terus untuk masa Pleistocene awal, Pleistocene tengah dan Pleistocene akhir adalah pembabakan dari masa Pleistocene. Untuk di Indonesia ditemukan beberapa jenis manusia purba. Itu terbukti dari penemuan-penemuan fosil yang ada di sekitaran Pulau Jawa. Pithecanthropus, Meganthropus, dan Homo sapiens itu adalah 3 jenis yang ditemukan di Indonesia. Pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Itu berasal dari Jawa. Manusia tertua yang ditemukan di Indonesia atau manusia purba itu ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Manusia tertua yang ditemukan di Indonesia itu ditemukan di daerah Sangiran. Bagian yang ditemukan itu berupa rahang atas dan rahang bawah. Hidup dengan mengumpulkan makanan, food gathering. Kalau nama lainnya itu food gathering atau mengumpulkan makanan. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan sebab belum mengenal api, jadi masih mentah itu dimakan, belum bisa memasak. Ciri-cirinya itu berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala, terus bertulang pipi tebal dan tonjolan kening yang mencolok. Lihat gambar tengkorak di ini, tidak berdagu serta otot kunyah gigi, rahang besar serta kuat. Nah, itu ciri-ciri Meganthropus. Seperti yang kalian lihat di wallpaper gambar itu. Dalam jenis manusia, spesies ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus, yaitu manusia yang berasal dari Jawa. Manusia besar yang berasal dari Jawa. Yang kedua adalah Pithecanthropus. Jenis Pithecanthropus ini adalah jenis manusia purba yang ditemukan oleh Cokro Handoyo. Itu seorang peneliti berasal dari Indonesia. Itu menemukan tengkorak anak-anak. Tengkorak anak-anak itu ditemukan di daerah Kepuh Klagen sebelah utaranya Mojokerto. Dikira hanya tengkorak orang utan karena terus dinamai Pithecanthropus atau manusia kera, karena itu tadi dikiranya adalah fosil kera. Menurut ini fosil berasal dari masa Pleistocene awal dan menamai Pithecanthropus mojokertensis dan merupakan jenis Pithecanthropus yang tertua. Oke, kawan-kawan, walaupun dalam sains ada sejarah tentang manusia purba, tapi kita selama menjadi seorang muslim gitu, mempercayai bahwa manusia pertama itu adalah dari Adam. Lanjut ke materi, bahwa diperkirakan hidup antara 30.000 sampai 2 juta tahun yang lalu. Ia hidup secara berkelompok, berburu dan menangkap ikan dan mengumpulkan makanan, hunting dan food gathering. Ini untuk kebiasaan hidup manusia purba Pithecanthropus tadi. Sudah bisa menggunakan alat untuk mencari makan, namun alatnya sangat sederhana, berupa batu dan kayu. Itu bisa berupa senjata ataupun alat untuk mencari makan. Kemudian alat tersebut dirubah menjadi kapak genggam, terus kapak perimbas, kapak penetak, dan juga pahat. Alat tersebut banyak ditemukan di Pacitan. Kalau kalian ke Pacitan berarti di daerah situ sudah ada peradaban sejak zaman dahulu. Ciri-ciri dari Pithecanthropus adalah berbadan tegap dan tidak setegap Meganthropus, tapi tidak setegap dengan manusia purba Meganthropus. Tulang rahang dan rahang kuat serta ke bagian kening menonjol. Hidungnya lebar dan tidak berdagu serta volume otak belum sempurna. Kapasitas otaknya hanya 750 sampai 130 cc. Untuk tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong. Kapasitas otaknya seperti mobil Zebra 1300 cc, tapi tidak. Untuk di Indonesia ditemukan beberapa jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus itu
adanya kemarin tipe-tipenya itu ditemukan berdasarkan tempatnya, yang Pithecanthropus mojokertensis, misalkan Erectus, solensis. Nah, itu biasanya diambil dari asal ditemukan fosil itu. Kita bahas yang pertama adalah Pithecanthropus mojokertensis. Fosil yang ditemukan di Mojokerto dinamakan Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus erectus itu ditemukan oleh Eugene Dubois 1890 pada tahun 1890, berarti sebelum kemerdekaan. Itu ditemukan di daerah Trinil di lembah Sungai Bengawan Solo. Setelah direkonstruksi terlihat spesies seperti kera namun berdiri tegak, yang dinamakan Pithecanthropus erectus itu. Berarti berasal dari Solo itu. Ciri-ciri Pithecanthropus itu berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat, tinggi badan berkisar 165-170 cm, berat badan 100 kg. Berjalan sudah tegak dan makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Sudah bisa mengolah makanan tapi belum sempurna, masih sederhana. Itu untuk Pithecanthropus. Selanjutnya adalah untuk Pithecanthropus solensis. Untuk solensis itu ditemukan oleh von Koenigswald dan Opernut. Ditemukan di Ngandong dan Sangiran sekitar tahun 1931 sampai 1933. Seperti ini fosil yang ditemukan. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan tulang kering. Tulang kering itu ada di kaki, kawan-kawan. Tengkorak berarti tulang kepala, bertahan hidup sampai akhir Pleistosen tengah. Ciri fisik dan bagaimana jarak hidupnya diberikan sama dengan Pithecanthropus erectus. Jadi sama ini coraknya. Maksudnya adat istiadatnya termasuk cara hidupnya itu masih sama. Selanjutnya manusia purba tipe Homo. Tipe Homo ini adalah yang pertama tipe Homo erectus. Homo erectus. Yang kedua adalah Homo sapiens. Dan Homo sapiens itu diperkirakan hidup sekitar 25.000 tahun sampai 40.000 tahun yang lalu. Itu perkiraan dari masa hidupnya Homo sapiens. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Itu tingginya sekitar 120 sampai 210 cm, berarti lebih tinggi nih. Volume otaknya lebih berkembang dibanding terdahulunya, berarti cc-nya tadi naik ini. Otot kunyah gigi dan rahang sudah menyusut, tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berdagu. Jadi hampir menyerupai sosok manusia, berbadan fisik hampir sudah mendekati manusia modern untuk Homo sapiens ini. Walaupun pada akhirnya nanti berevolusi menjadi manusia modern, apakah kalian juga yakin bahwa kita berasal dari kera? Kembalikan ke masing-masing pemahaman. Jadi lanjut, Homo solensis, ada Homo mojokensis, ada Homo floresiensis. Homo solensis itu ditemukan oleh juga von Koenigswald dan Witterick 1931 di lembah Bengawan Solo. Seperti ini tampilan tengkoraknya, ditemukan berupa tengkorak. Nah, terus dilihat dari volume otaknya bukan lagi Pithecanthropus. Kalian ingat tadi penjelasan Pithecanthropus adalah manusia kera. Ini sudah berbeda, jadi lebih modern. Terus penamaan manusia purba biasanya dihubungkan dengan di mana fosil itu ditemukan.
Yang selanjutnya adalah Homo wojogenses. Fosil jenis Homo yang ditemukan di Indonesia, tepatnya di daerah Wajak di dekat Tulungagung, Jawa Timur. Itu tengkoraknya berbentuk seperti gambar ini. Itu fosil pertama ditemukan oleh Van Richthofen pada tahun 1888. Sambil ingat-ingat, penemunya Van Richthofen di daerah Tulungagung pada tahun 1888, itu sebelum kemerdekaan, berarti masih dalam rangka Indonesia dijajah. Setelah kemudian Eugen de Bois menemukan fosil itu, tahun kemudian menemukan fosil itu sudah mampu membuat alat-alat dari batu dan juga tulang. Jadi sisa-sisa tulang dari bebatuan digunakan untuk alat hidup, entah itu untuk senjata tadi. Terus jenis ini juga sudah bisa memasak. Lanjut, Homo floresiensis. Dari kata Flores mungkin ini, karena ia memang ditemukan di daerah Flores. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica 2015 pada tahun 2004, kerangka manusia purba berjenis kelamin wanita ditemukan di Gualiang Bua Flores. Nah, maaf ini agak vulgar, tapi anggap saja ini kera agar tidak pikirannya negatif. Jenis manusia ini merupakan keturunan Homo erectus, manusia tegak yang disinyalir nenek moyang manusia modern. Ini terbilang pendek, terus tangannya juga panjang, hampir seperti kera posturnya. Volume otaknya 350 cc seperti simpanse. Tulangnya rapuh dengan wajah datar serta tidak menonjol. Wajah datar serta tidak menonjol ini berarti sudah mendekati tekstur wajah manusia, maksudnya konstruksinya. Jenis manusia pada mirip hobbit atau ras manusia karangan. Kalau kalian sudah pernah dengar tentang cerita Hobbit, nah mungkin seperti itu penggambarannya dari manusia floresiensis tadi. Itu tadi sejarah tentang manusia purba. Jadi kalau di dalam sains kita mempelajari adalah bahwa manusia itu dahulu kala berawal dari manusia purba yang berevolusi dari tahap tahun ke tahun semakin membentuk manusia modern. Tapi dalam pemahaman kita sebagai umat muslim harus mengedepankan bahwa kita itu berasal dari Nabi Adam dengan postur tubuh yang tinggi, umur yang panjang, dan tidak berevolusi. Maksudnya berevolusi dari kera dan ke manusia. Kita sebelumnya juga manusia, tapi mungkin memang berevolusi tapi dari segi postur tubuh. Kalau Nabi Adam dulu postur tubuhnya memang tinggi beberapa meter, tapi di zaman kita postur tubuh sekitar 1,5 meteran. Demikian pelajaran sejarah kali ini, semoga dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita. Amin.